Tak berlebihan kiranya jika Patrick Kluivert disebut mulai memperlihatkan jati dirinya di Timnas Indonesia pada September 2025 ini. Dalam 4 laga awal bersama Garuda, Kluivert tak banyak mengubah sistem permainan warisan Shin Tae-yong. Sebab, kekalahan 1-5 dari Australia menghantam ketika Radikal mengubah. Pria Belanda ini hanya sedikit membumbui pola main yang sudah terbangun. Setidaknya formasi 3-4-3 dipakai Kluivert saat melawan Cina, Bahrain, dan Jepang. Kalender internasional FIFA Matchday periode September 2025 seolah jadi momentum Kluivert lepas dari bayang-bayang Shin. Kluivert dengan berani mengubah sistem permainan. Lebih dari sekadar memakai formasi 4-4-2, Kluivert merekonstruksi pemain. Ia tidak hanya menciptakan pola permainan, tetapi juga mereposisi gaya bermain. Kelvin Verdong sebagai contoh, yang biasa bermain sebagai fullback atau back sayap dan back tengah, dimainkan sebagai gelandang. Verdong berkolaborasi dengan Joey Pelupesi. Verdong dikonstruksi Kluivert menjadi inverted fullback. Karakter main yang dipopulerkan Pep Guardiola ini coba diterapkan kepada Verdong untuk menebalkan lini tengah. Dalam hal ini, Kluivert cermat melihat potensi Verdong. Level teknik Verdong, kesadaran posisi, umpan akurat, dan kecerdasan taktis, pemain Lost Lille ini memang paling menonjol. Kluivert juga berhasil menghadirkan sisi ball winner dalam diri Nathan Choeaon. Gelandang Willem II ini seolah memakai jurus Kage Bunshin no Jutsu saat melawan Taiwan. Nathan berada di mana-mana. Sebelum bola masuk ke teritorial berbahaya Indonesia, pemain 23 tahun ini memotong bola, mengintersep, juga mengontrol irama permainan. Karakter ball winner ini akan sangat membantu Indonesia saat nantinya berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Kinerja Nathan Choeaon, Shane Patinama, hingga Jordi Amat, yang mulai dapat menit bermain di klub, turut terkatrol saat membela timnas Indonesia. Performa mereka bisa dinikmati mata telanjang dan tercatat dengan baik oleh statistik. Sebaliknya, pemain yang belum membela klub, masuk angin bersama Garuda. Tom Haye dan Marcelino Ferdinand jadi tamsil. Dua pemain ini memang tampil saat melawan Taiwan dan Lebanon, tetapi aksi-aksi mereka jauh dari level tim nasional. Ini tentu saja tanda bahaya. Marcelino adalah gelandang yang bisa menjadi penyerang sayap, hingga second striker. Pemain seperti ini biasanya disebut mezzala. Mezzala berasal dari bahasa Italia yang berarti setengah sayap. Karakter seorang mezzala adalah bergerak ke posisi antara gelandang tengah dan sayap, mengisi celah di pertahanan lawan. Ketika Marcelino disimpan Patrick Kluivert, karena kondisinya memang belum maksimal, Ricky Kambuaya coba dikonstruksi menjadi mezzala, seperti Kevin De Bruyne atau Paul Pogba. Pemain Dewa United ini tampil menjanjikan. Olah bolanya klinis dan umpan-umpannya mengecoh lawan. Karakter unggulan Kambuaya yang sempat terkikis ini mengemuka lagi. Sayangnya, tim Merah Putih kehilangan otak atau dalang permainan di tengah. Tanpa Haye, ada sisi lain yang hilang. Saat Haye main, ada sentuhan yang kurang. Peran Haye sebagai deep link playmaker, yang melepas umpan panjang akurat sekaligus jadi diplomat antara lini belakang dan depan, mulai luntur. Magisnya merosot. Dan Kluivert belum punya sosok pengganti. Untuk posisi lain, dari kiper, bek tengah, sayap, gelandang, hingga striker ada opsi, gelandang serang jempolan cuma satu. Inilah tugas utama Kluivert sebelum jumpa Irak dan Arab Saudi pada Oktober nanti. Semoga saja Haye bisa pulih di Persib. Kalau tidak, Kluivert butuh sosok false 6. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru dibuat Makan TV. Sampai jumpa.